Baik, kalau misalnya mau dimulai, ini berapa kelompok ini ya? Total ada 2 kelompok, Pak. Untuk Yang kelompok saya penting ada sendiri, perwakilannya masing-masing aja nggak apa-apa. untuk kelompok saya sih udah lengkap. Untuk kelompok Michael gimana, Mike? Kurang apa? Peran yang apa yang kurang? Kalau Kan yang penting planner ada satu, admin ada satu, gitu kan? Satu-satu ya, aja cukup. di saya sih cukup ya, udah lengkap ya satu-satu semua. Ada 2 sih ya. Ya nggak apa-apa, mulai dulu aja. Nanti kalau misalnya selanjutnya teman-teman yang lain nyusul nggak apa-apa. Ini kelompok berapa? Ini satu ya? Mungkin dimulai dari kelompok saya dulu ya, kelompok 1. Iya. Oke. Mau tak buka dulu ya? Atau kamu buka? Boleh saya juga. Ya. Oke. Daftarnya. Di sini kita mulai dari, kalau dari tim 1 itu kita mulai dari project planner. Di sini ada Jeremy sama Diki. Mungkin bisa dimulai biar presentasinya. Ya. Oke. Dari tim project planner itu apakah menggunakan progresi itu lebih mudah untuk perencanaan schedule-nya untuk kontraktor dibandingkan menggunakan Excel spreadsheet dan software lainnya. Yang pertama, progresi dapat membuat lebih dari satu baseline sehingga dapat dibuat lebih dari satu schedule perencanaan. Kita tahu bahwa di proyek itu perencanaan suka berubah-ubah sehingga kita perlu membuat plan B dan C. Terus progresi membuat detail text lebih mudah dibandingkan menggunakan Excel atau spreadsheet atau software lainnya. Yang ketiga, progresi juga user friendly dikarenakan sudah tersedia template yang di mana kita bisa langsung mengatur input data di template tersebut. Jadi nggak perlu dari menu atau sebagainya. Kemudian progresi memudahkan dari segi perencanaan material, peralatan pekerja, dan yang ketiga dibandingkan metode konvensional karena kan pertama pada progresi perencanaan material, peralatan pekerja, dan ketiga diawali penginputan pada data master sehingga pada perencanaan tinggal dibagi atau dialokasikan per task sesuai kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua, pada progresi pengecekan ulang material, peralatan, pekerja, dan ketiga secara keseluruhan itu dapat dilakukan dengan mudah dikarenakan progresi mereka keseluruhan data material, peralatan, pekerja, dan ketiga perbagian yang sudah dibuat dengan template. Yang ketiga, progresi juga user friendly dikarenakan sudah tersedia template yang dimana kita bisa langsung mengatur atau input data di template tersebut. Kesulitan penggunaan progresi pada tahap perencanaan itu di progresi masih terdapat bug pada sistem sehingga pada saat penginputan sensor itu di schedule dan input data subkontroller sering terjadi error sistem sehingga harus dilakukan beberapa pengulangan. Terus masukan dari tim project planner itu perbaikan pada bug tersebut karena masih sering terjadi sistem error pada predecessor dan juga pada subkontraktor. Oke, selanjutnya ada dari project administrator. Di sini ada perwakilannya dari Feral. Halo, Feral. Selamat pagi Pak dan rekan-rekan sekalian. Kami dari Project Administrator ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama adalah bagaimana pencatatan progres menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel, spreadsheet, atau WA Group. Yang pertama, progresi itu memberikan tugas untuk masing-masing role yang diisi pada aplikasi progresi. Nah, setiap role itu melakukan update dapat melakukan progres pekerjaan dapat terbaca oleh role lainnya. Sehingga dalam hal ini tuh masing-masing dari tim tuh memiliki akses untuk melihat progres yang telah dicapai sehingga saling tim dapat mengisi kekurangan masing-masing dan kemudian juga terdapat template-template pengisian sehingga pengisian data proyek seperti progres lebih dapat dilakukan serta untuk melakukan efisiensi dalam pekerjaan kontraktor. Yang kedua yaitu bagaimana cara pencatatan laporan harian, material,
peralatan dan pekerja memudahkan kontraktor dibandingkan cara konvensional. Seperti halnya progresi juga menyediakan template-template secara online sehingga masing-masing pencatatan itu dapat tercatat secara baik sehingga template itu dapat diisi sehingga dapat mempercepat penggunaan dalam pekerja karena setiap laporan kuantitas material maupun kuantitas pekerja dapat dipantau langsung oleh project owner maupun tim yang lainnya. Yang ketiga yaitu bagaimana pencatatan kendala dengan progresi menggunakan kontraktor. Pencatatan kendala karena telah disediakan template untuk mengisi kendala sehingga dapat cukup memadai kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di lapangan dan mungkin dapat disediakan kolom note sehingga informasi tambahan yang ingin disampaikan oleh project admin dapat disampaikan. Dan yang keempat, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual oleh menggunakan kontraktor. Sangat mudah, informasi cuaca yang perlu diisi juga cukup simpel dan tidak ribet. Dan yang kelima itu bagaimana progresi membantu general kontraktor memonitor progresi subkontraktor. Progresi itu menyediakan halaman laporan yang dapat diisi oleh subkontraktor dan dapat kolom kumulatif pencapaian dan bobot pencapaian sehingga dapat dilihat progres aktual dari pekerjaan proyek yang dilakukan oleh subkontraktor. Setelah halaman tersebut, maka project admin dapat melihat progres aktual tersebut. Kemudian yang nomor 6 yaitu sebutan kesulitan penggunaan progresi pada tahap dokumentasi kegiatan harian lapangan. Nah, untuk ini kolom untuk mengisi foto yang tersedia di laporan akhirian. Dan karena laporan setiap foto itu tidak dapat dibedakan secara kategori sehingga agak kesulitan dalam memilah foto kendala. Akan tapi keseluruhan sudah cukup signifikan dalam membantu dokumentasi. Untuk yang terakhir masukan dari tim project admin, mungkin yang kolom notes itu ya, soalnya untuk ada masukan tambahan dari project admin dapat disampaikan secara langsung sehingga terdapat informasi yang mungkin yang belum disampaikan dapat disampaikan. Mungkin itu. Oke, selanjutnya dilanjut ke bagian saya sebagai project owner. Yang pertama itu apa fitur analisa progresi yang menggunakan kontraktor mengetahui status proyeknya dibandingkan proyek konvensional ini. Secara teknikal sih sudah tidak perlu hitung-hitung lagi ya kalau dari project owner sendiri untuk menghitung kurva S sama value dari proyek. Lalu habis itu juga dari tahapan analisa ini kita dapat mengetahui proyek kita cepat atau terlambat dan biayanya itu masih under atau over. Lalu kita juga bisa mengetahui data-data pelengkap seperti data peralatan masuk, keluar, cuaca, jumlah pekerja harian, dan sebagainya dengan mudah. Kemudian untuk status keuangan di proyek, pada awal proyek itu sempat terjadi over budget. Hal ini disebabkan karena adanya kecelakaan dan harus diopname. Namun di akhir proyek, pekerjaan selesai dengan under budget, dengan cukup baik. Kemudian untuk status schedule selesai sesuai rencana walaupun sempat tertinggal, namun tetap selesai pada tanggal 8 Agustus. Lalu bagaimana untuk status material di proyek? Untuk kedatangan material itu ada beberapa yang kurang dari rencana, sedangkan untuk pemakaiannya ada beberapa material tersisa maupun ada yang kurang. Namun secara value-nya masih untung. Lalu habis itu gambarnya. Lalu bagaimana penggunaan peralatan di akhir proyek? Untuk peralatan mobilisasi sudah sesuai dengan rencana, sedangkan untuk peralatan demobilisasi lebih murah dibandingkan dengan perencanaan dari segi biaya. Lalu bagaimana monitor program K3 Anda? Di proyek ini sudah tergolong cukup baik, namun ada satu kecelakaan pada tanggal 5 Agustus dan sudah ditangani juga. Kecelakaan ini diakibatkan oleh adanya galian, dia terjatuh pada galian yang belum tertutup dengan rakus. Lalu habis itu bagaimana progresi membantu mengkomunikasikan kendala proyek Anda? Itu bisa dilihat dari laporan harian yang dikerjakan oleh project admin. Kemudian bagaimana progresi membantu owner memonitor progresi kontraktor, itu sama juga kurang lebih dengan laporan harian subkontraktor, di mana laporan tersebut harus merupakan hasil pekerjaan subkontraktor dan ada target yang sudah ditentukan oleh project planner dan harus disetujui oleh pemilik proyek atau project owner.
Lalu di sini ada kesulitannya, kalau dari saya sendiri sih karena belum terbiasa ya menggunakan progresi. Kalau masukan dari project owner itu ada beberapa, yang pertama itu adalah perbaikan bug, di mana yang tadi disebutkan oleh project planner. Lalu habis itu mungkin ada lebih sedikit user friendly seperti di awal itu. Kalau sekarang kita lebih melihatnya kita buat, terus kita lihat contoh. Mungkin akan lebih user friendly kalau ada guide-nya langsung dari websitenya. Lalu habis itu kalau ada saya ada kendala di yang mengupdate akun pengguna. Misalnya kalau saya ganti email, dia password dan username tidak terkirim ke email yang terbaru. Mungkin itu bisa diupdate. Sama yang terakhir, untuk input data bisa menggunakan Excel. Ini untuk studi kasus saya yang di actual cost. Oke, selanjutnya bisa dilanjut ke subkontraktor. Ada Ibrahim sama Francisca. Mungkin Ibrahim ya. Ya, selamat pagi Pak. Untuk tim subkontraktor sendiri itu, dari pertanyaan pertama itu kan ada bagaimana progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Kalau dari kami sendiri itu, progresi memudahkan peran subkontraktor untuk melaporkan kembali progres pekerjaan perharinya secara detail yang telah tersedia di dalam template, yang kemudian akan dilakukan pengecekan ulang oleh project admin, yang lalu kemudian di-approve dan diserahkan kepada general kontraktor. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor. Menurut kami, progresi memudahkan pengajuan performa volume karena ketika menginput volume atau unit pekerjaan yang dikerjakan di salah satu hari, akan langsung terdapat persentase pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga general kontraktor dapat dengan mudah mengetahui sudah sejauh mana progres pekerjaan tersebut berjalan. Untuk kesulitannya sendiri, mungkin di awal masih bingung ya Pak, karena kita belum terbiasa, baru juga. Tapi setelah mempelajari secara lebih detail, kami merasa progresi juga cukup baik untuk menganalisa proyek yang sedang berjalan. Untuk masukan dari tim subkontraktor, mungkin di kolom informasi itu bisa diedit sehingga memudahkan notes dari pihak subkontraktor kepada si proyek admin atau si general kontraktornya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1, Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang tidak benar. Baik, terima kasih banyak kelompok 1 ya. Iya. Kelompok 1 atas presentasinya. Ini beberapa hal yang saya sudah catat, tapi mungkin ada beberapa yang saya tadi karena terlalu cepat saya nyatatnya belum selesai gitu. Nanti mungkin ada klarifikasi lagi. Jadi baik, kita bahas satu persatu, mulai dari project planner ya, yang pertama ya. Project planner tadi sempat disebutkan ada error bug ya. Error bug itu lebih banyak pada predecessor dan subkontraktor ya. Benar ya, Pak. Betul Pak. Nah itu yang kalau misalnya berkenan, apakah mungkin mau ditunjukkan di progresinya, di layar progresinya itu biasanya yang mana sih yang ngebugnya itu? Udah itu sih waktu itu udah berkali-kali ngebug, cuman waktu itu udah konsultasi sama Kak Dani, jadi udah ke-solve sih yang masalah itu. Enggak apa-apa, cuma pengen tahu saja kesulitannya yang kemarin di mana, walaupun sudah diperbaiki. Maksudnya di bagian mananya, jadi kita tahu pattern-nya juga. Oke, bentar. Share screen berarti ya? Udah ya. Gue kasih ya. Ya. Bentar ya. Udah kelihatan belum Pak? Lagi loading. Nah ini. Oke, jadi di bagian predecessor itu, jadi misalnya ini kan input predecessor. Misalnya gini ya. Misalnya 1.2 itu predecessornya 1.1 kan. Ya. Terus di save kan disimpan. Setelah disimpan, udah saya kerjain sampai bawah nih kan, sampai seluruh task. Tapi nggak terganti ya? Pas disimpan di atas ini kan ada simpan ya, itu nggak keganti, langsung error gitu. Terus jadi mulai dari awal lagi.
Itu. Nggak keganti sama sekali. Kalau dari subkon itu, bentar. Dari subkontraktor itu ngebugnya ini udah nggak bisa ditambah lagi ya. Jadi pas ditambah masih ada data lain. Nilai kontraknya pertama nggak kelihatan, yang kedua nggak bisa diganti sama nggak bisa di-delete waktu itu ngebugnya. Tapi sudah disampaikan ya? Oh itu udah disampaikan ke Kak Dani waktu itu. Baik. Oke, nilai kontrak dan tidak bisa di-delete. Baik, ini sampai saya catat. Oke. Baik, selanjutnya yang penting sudah tertanggulangi, berarti sudah tidak menjadi permasalahan. Terima kasih atas masukannya. Nanti kita juga sambil bantu untuk testing ke fitur-fitur yang lain di luar ini. Lalu dari project admin tadi sempat disampaikan bahwa foto tidak dapat dikategorikan ya berdasarkan kriterianya. Itu memang sedang kita kerjakan karena sekarang itu kan fotonya sifatnya itu kan lamsam, gelondongan gitu kan, semuanya gitu kan. Nah, ini sekarang memang sudah kita buat, mungkin bisa dicek ya, ini paling terakhir ini ya. Oh, belum di deploy. Oh iya, belum di deploy. Tapi kita sudah improve di sana, fotonya nanti bisa di-upload untuk per kategori. Jadi progress ada fotonya sendiri, material ada fotonya sendiri, kurang lebih demikian. Lalu selanjutnya adalah mengenai project owner ya. Project owner mengenai guide. Kalau boleh tahu kira-kira guide seperti apa yang karena kita memang sebetulnya kan sudah membuat suatu video tutorial untuk melihat fitur-fitur dari progresi ya. Cuma memang jujur videonya itu masih fitur yang sebelumnya, tapi secara konseptual sih cara memasukkannya sih sama sebetulnya. Kalau boleh saran sih Pak ya. Iya. Kalau saran tuh kayak kalau misalnya Bapak buka Tokopedia atau apa gitu di website, itu dia selalu ada pop-up Pak. Kalau ada user baru itu ada pop-up kayak nge-guide langkah-langkah dari awal sampai selanjutnya Pak. Pop-up gitu ditunjuk-tunjuk. Pop-up ya. Ya. Baik, ini sementara kita kemarin kan akomodasi dengan penggunaan video-video itu kan. Video-video, lalu yang di website kita pun juga sedikit meng-highlight secara garis besar fitur-fitur dari masing-masing bagian dari perencanaan, ada videonya sendiri, laporan harian ada videonya sendiri, tapi cuma secara highlight saja, nggak benar-benar menunjukkan klik per kliknya itu nggak ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu yang video yang dulu pernah dibuat itu pada saat penampilannya progresi masih belum seperti ini. Cuma konsepnya sih masih sama sih sebetulnya. Sempat lihat nggak ya yang di YouTube itu? Kurang. Kita ngeliatnya yang di drive sih. Oh, baik. Lalu yang poin nomor 2 ada akun pengguna ya, mau di reset itu kayak gimana ya maksudnya? Misal ini misalnya apa sih ini? Misalnya ke pengguna, misalnya salah satu project planner, misalnya saya ini mau ubah nih Pak. Saya rubah misalnya emailnya ini udah mati nih Pak. Emailnya mati. Saya misalnya mau ganti email yang baru, itu tuh dia nggak langsung kirim ke email yang baru Pak. Jadi ini harus saya hapus semua, saya masukin lagi. Iya benar ya.
Oke, nanti mekanismenya berarti ya yang di Ya. mekanismenya ya, mekanisme penggantian akun ya, Ya. perubahan akses lah. Sama terakhir sih kalau dari saya itu Program kok ini kurang seru, kota kan ya? terakhir itu dari saya itu mungkin beberapa fitur ini bisa dipakai di tempat lain Pak. Kayak misalnya inputnya tuh udah dari Excel, tapi untuk studi kasus saya yang di bagian actual cost itu saya harus input manual sih Pak dari website. Belum. Actual cost itu gini, jadi kalau di Excel-nya kan bisa langsung copy paste juga kan? Ya, tapi lebih enak kalau bisa langsung kebaca dari Excel sih Pak. Soalnya kan ini saya tanggalnya harus masukin satu-satu aplikasi gitu. Ya. Jadi gini, realitanya kan memasukkan actual cost ini kan secara gradual tuh. Jadi cost yang kita masukkan di sini itu bukan lamsam satu kali langsung masukkan berapa transaksi, karena kan bisa dilihat dari tanggal itu kan bahwa setiap harinya itu pasti ada suatu transaksi. Besoknya lagi. Nah ini mungkin rekapannya kalau sebagai admin proyek mungkin baru update-nya mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali. Nah itu bisa langsung di copy paste. Jadi mereka pasti buatnya itu pertamanya bisa melalui Excel dulu atau langsung masukkan ke sini juga bisa sih sebetulnya. Sama aja. Kalau masukkan ke Excel kan berarti masukannya manual. Kalau masukkan ke sini juga masukannya manual. Tapi bertahap per interval gitu loh memasukkan rekapnya. Nggak langsung terus 1 bulan langsung dimasukkan satu-satu gitu, enggak rasanya. Jadi tiap hari kapan mau update ya bisa dimasukkan di sini. Sebenarnya sama kayak Excel sih ini. Maksudnya tetap memasukkannya manual. Tapi kalau misalnya pun orang lain merekapnya melalui Excel dan ada admin khusus untuk progresi, untuk second handling gitu dari Excel masuk ke sini pun juga bisa copy paste langsung gitu. Itu. Kalau dari project jadi maksudnya itu bagaimana dari Excel bisa langsung diimpor langsung kemari gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau di situ belum terbayang modelnya jadi seperti gimana. Ada nggak ya software yang atau aplikasi apa yang bisa langsung modelnya transfer dari Excel ke suatu platform itu gimana cara? Maksudnya Excel-nya sendiri kan custom kan? Kalau biasa sih ya Pak, ini kalau dari Bidus sendiri kalau input nilai itu tuh dia udah ngejediain ini sih Pak, ngejediain Excel yang udah ada formatnya. Jadi formatnya satu. Oh, template-nya saja. Kalau template-nya saja kan ini bisa yang icon di sebelahnya tombol refresh itu loh. Itu kan ini download Excel-nya bukan hasil Excel yang ini. Langsung bentuk template ini Excel ini. Tapi kita nggak bisa masukin lagi dari Excel yang udah kita download kan? Nah, nanti masukannya melalui Excel, tapi dalam rupa kolom yang sudah urutannya seperti begini. Gitu. Ya. Masukannya nanti tinggal copy paste sesuai dengan kolom masing-masing gitu. Oke. Jadi template-nya itu adalah dari bentuknya sama seperti tabel ini. Tinggal dimasukkan. Nanti tinggal dimasukkan di Excel, baru di copy paste di progresi. Tapi kalau misalnya sama-sama masukkannya manual, ya mending langsung masukkan dari progresi aja. Ya, bisa sih Pak. Tapi kalau ada studi kasus tersendiri Pak, misal kayak dia proyeknya di pedalaman nggak ada internet kan, mau harus dari Excel dulu ya? Ya, itu bisa. Sebetulnya yang lebih relevan kasusnya adalah apabila orang admin itu personel yang berbeda. Jadi mungkin dia orang accounting tidak mempunyai akses ke progresi, sudah mempunyai pakem dalam menuliskan pengeluaran proyek menggunakan Excel, terus bagaimana masukkannya ke dalam sistem supaya mengetahui apakah proyek variabel cost-nya, actual cost itu tercermin mengetahui status proyek. Ya caranya ya seperti itu tadi. Jadi beliaunya harus diberikan template Excel ini untuk dimasukkan di Excel, lalu dari tim adminnya progresi nanti mentransfer dari
Excel-nya yang sudah template-nya sama, tinggal copy per kolom gitu. Nggak, kalau sebenarnya kolomnya sudah sama kan tinggal copy langsung semuanya kan. Semua kolom bisa langsung di copy paste di sini sebetulnya. Nah, yang mesti ngedit itu tanggalnya justru ya. Kalau tanggalnya manual harus tetap manual. Gitu. Sekian sih Pak kalau dari Project Connect. Mungkin bisa dilanjut dari pihak subkon. Dari subkon, nah ini saya juga kurang paham. Kolom info dapat diedit ini yang mana? Mungkin saya juga bisa improve selanjutnya. Tadi sempat disampaikan sama tim subkon, kolom info dapat diedit. Bentar, Pak. Yang di bagian sini ya, Pak. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Oh. Ya. Kolom info ini kalau dia sudah di-approve, dia tidak bisa diedit. Kalau sudah di-approve. Jadi pada saat sebelum di-approve masih tahap revisi, itu bisa diketik di sini gitu. Oh, oke, Pak. Baik. Jadi info ini kan workflow-nya itu mulai dari pengajuan dari subkon, lalu general kontraktor kalau misalnya direvisi dia memberi info di sini. Memberi info bahwa dia harus direvisi apapun informasinya, revisi prosentasenya atau revisi kuantitasnya atau harap diselesaikan yang bagian mananya, baru nanti kita approve kembali, apapun informasinya. Nah, begitu dia menitipkan info di sini, subkontraktor kan akan menerima pesan tersebut. Dia sudah memperbaiki, baru dia mengajukan kembali, gitu. Disertai dengan fotonya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kalau sudah disetujui sama general kontraktor, ya infonya ini cuma sekedar catatan saja. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, workflow-nya seperti demikian. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah datang. Seperti baru. Cuma ada saya, yang lainnya belum ada, nggak tahu kemana ya. Boleh dah, kalau gitu siapa yang ada aja nanti bisa dipaparkan. Ini bagiannya apa ini? Kalau saya sebagai project owner kemarin. Project? Owner. Oh, boleh. Monggo disampaikan. Apa kamu mau ini mewakili teman-teman yang lain membacakan? Boleh. Saya bacain aja. Nggak apa-apa. Nanti kita sambil bahas sama-sama kan untuk pembelajaran juga sama tim kelompok 1. Apakah sudah kelihatan, Pak? Apakah udah muncul untuk servernya? Udah, Pak. Udah. Kalau dari tim project planner, bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi? Kalau berdasarkan jawaban tim project planner, menggunakan progresi tersebut sangat membantu dalam melakukan sistem komunikasi terhadap perencanaan schedule oleh kontraktor karena dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Jika terdapat perubahan, maka semua tim planner dapat bekerja sama untuk menyelesaikan menggunakan progresi. Dengan menggunakan progresi akan mempercepat pekerjaan sebagai tim planner. Yang kedua yaitu bagaimana perencanaan material, peralatan, pekerja, dan ketiga memudahkan kontraktor dibandingkan dengan metode konvensional.
Perencanaan material juga berjalan dengan cepat karena brosur tersebut dapat diimport dengan mudah ke dalam proses pekerjaan. Kalau pada bagian kesulitan sama masukan, ini di sini dia tidak memberikan. Kalau pada bagian project administrator, bagaimana pencatatan progres menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan dengan Excel spreadsheet ataupun WA group. Dengan cara meminta data yang perlu diisi pada laporan harian dengan lengkap dan detail pada subkontraktor, project planner, dan data lapangan. Bagaimana pencatatan laporan harian material, peralatan, dan pekerja dalam memudahkan kontraktor. Tentu lebih dimudahkan karena untuk perhitungannya semua sudah otomatis, hanya mengisikan data yang diterima dari hasil progres pekerjaan per hari. Selain itu, progresi juga sudah lebih praktis dan fleksibel dikarenakan mudah untuk diakses melalui HP ataupun laptop. Bagaimana pencatatan kendala pada progresi memudahkan kontraktor? Pencatatan kendala berguna untuk mengetahui kendala apa saja yang sudah terjadi dan berdampak pada progres, sehingga project owner dapat dengan mudah mengetahui kendala terupdate yang sedang terjadi di lapangan. Bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek? Sama seperti jawaban pada nomor 3, dengan mengetahui kondisi terupdate dari lapangan seperti cuaca, kendala, dan ditambah dengan adanya dokumentasi. Dengan beberapa file-file tersebut, kontraktor dapat membuat rencana untuk menanggulangi kendala yang timbul. Bagaimana progresi membantu general kontraktor memonitor progres subkontraktor? Progresi selaku platform dapat memberikan informasi terupdate dari progres suatu proyek. Selain itu juga mereka juga dapat memberikan informasi berupa kendala, cuaca, dan juga dokumentasi yang ada. Tidak seperti platform lainnya, progresi mudah untuk diakses melalui laptop maupun handphone, sehingga membuat general kontraktor mudah untuk mengetahui progres ataupun perkembangan terupdate dari proyek tersebut. Kesulitannya tidak ada. Masukan dari tim project administrator, mungkin untuk software progresi ini dapat dibuatkan offline. Untuk laporan dari project planner ataupun subkontraktor harus sangat detail agar memudahkan project admin dalam mengapprove dan juga memeriksa laporannya. Kalau dari tim project owner, bagaimana fitur analisa progresi? Fitur analisa progresi sangat membantu karena mempermudahkan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang telah dilakukan, material yang digunakan beserta harganya, dan juga peralatan yang digunakan, dan juga kendala yang dapat timbul pada saat pelaksanaan proyek. Bagaimana status keuangan proyek? Berdasarkan data yang ada, dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut sudah sesuai dengan dana yang direncanakan. Kalau pada bagian schedule proyek, berdasarkan rasio kurva S progresi tersebut, rata-rata menunjukkan pekerjaan dari awal hingga akhir proyek menunjukkan performa yang lebih cepat dibandingkan dengan perencanaan yang ada. Kalau pada status material, data pemakaian yang ada itu terdapat beberapa material yang masih belum habis terpakai sepenuhnya. Kalau berdasar penggunaan peralatan di proyek, terdapat beberapa peralatan yang tidak digunakan dalam melaksanakan proyek seperti yang direncanakan, dan terdapat beberapa peralatan yang hanya digunakan sebagian. Bagaimana monitoring pada ketika ada proyek rendah? Berdasarkan data dari progresi, tidak terjadinya atau tidak timbulnya kendala di lapangan ketika pelaksanaan proyek. Sedangkan bagaimana progresi membantu mendokumentasikan kendala? Progresi akan mendaftarkan kendala yang timbul di lapangan beserta dengan penyebab, tanggal kejadian, dan solusi yang diperlukan untuk menangani kendala tersebut. Bagaimana progresi membantu owner dalam memonitor progres subkontraktor? Progresi memberikan fitur untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh subkontraktor yang berisi tanggal pengerjaan dan juga tanggal pekerjaan tersebut selesai, serta biaya yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Kalau kesulitannya tidak ada. Kalau masukan mungkin pada bagian cuaca bisa ditambahkan detail. Kalau kan dari progresi tersebut kita bisa lihat kalau pada bagian cuaca kan ini kan, kalau yang untuk seperti tanggal 5 ini kan ada hujan. Yang ini udah bagus karena udah ada detail jam berapa dia mulai hujan dan juga jam berapa dia selesai hujannya.
mungkin kalau pada bagian yang seperti tanggal 4 ini kan anggapannya kan normal, cuma kan nggak ada detailnya gitu tuh. Normalnya mungkin bisa ditambahkan seperti suhunya itu berapa di daerah mana gitu, biar lebih menarik pada bagian cuaca. Itu saja sih. Kalau pada bagian subkontraktornya ini kemarin nggak ada kabar Pak untuk jawabannya. Itu aja Pak. Baik, Michael ya namanya. Iya. Baik, terima kasih Michael atas paparannya, sudah mewakili kelompok 2 ya. Iya, kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih. Baik, kita bahas satu persatu. Kelihatannya kalau dari project planner tadi belum ada masukan. Dari project admin nih yang ada masukan ya. Iya. Tadi coba tolong ditampilkan kembali. Saya mencatatnya ada laporan harian dan subkon harus lebih detail. Nah, itu gimana itu maksudnya itu? Harus sangat detail agar memudahkan project admin dalam mengapprove memeriksa laporannya. Maksudnya seperti apa ini? Kurang paham. Harus sangat detail agar memeriksa laporannya. Artinya mungkin memasukkannya harus detail gitu ya, memasukkan laporan hariannya harus detail gitu. Atau gimana? Maksudnya, dia nggak bilang sih Pak, dia cuma kasih jawabannya gini. Iya, saya kurang nangkap itu. Sama yang offline ini Pak, mungkin dia diminta dibuatkan offline, mungkin biar bisa lebih mudah masukkan ke dalam progresi. Kan mungkin tempat proyeknya itu nggak ada sinyal ataupun sinyalnya jelek gitu, mungkin dia minta dibuatkan offline. Iya. Jadi sedikit untuk klarifikasi bahwa progresi itu merupakan software berplatform online. Artinya dia itu memudahkan para pengguna itu untuk bisa, karena online, sifatnya online itu kan berarti dia share data. Pada saat kita melihatnya progresi secara utuh itu, tentunya yang kita harapkan itu adalah datanya itu share, datanya itu live, update, up to date. Kalau kita kembali ke offline, mungkin benar untuk level memasukkan data. Jadi untuk memasukkan data itu kan tidak harus bergantung online, offline pun bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak online, data yang dimasukkan itu nanti nggak akan sifatnya live, orang-orang tidak akan mengetahui gitu. Jadi itu yang satu hal yang perlu diklarifikasi, bahwa kenapa kok fitur tersebut online. Sebetulnya kalau mau mengisinya offline itu selalu bisa. Kita mendownload template Excel, ya kan? Template Excel-nya itu kita download, lalu kita isi berdasarkan Excel, itu sudah offline. Lalu nanti kita tinggal copy ke dalam progresi. Tapi ya itu namanya second handling, artinya orang itu harus memindahkan, maksudnya action-nya itu 2, mencatat secara manual lalu memasukkan dalam sistem. Itu dulu pernah kita juga pikirkan pada saat bagaimana orang lapangan itu bisa mengisi data pekerjaan lapangan. Apakah kita printkan form pakemnya laporan harian, lalu kita kasih mereka, lalu mereka mengisi, lalu admin yang ada di kantor menerima WA atau menerima file dari email itu berisi informasi mengenai proyek, lalu admin progresi akan memasukkan data tersebut ke dalam platform progresi. Tapi itu akan menjadi second handling. Coba kita bayangkan bagaimana suatu informasi yang sama itu harus membutuhkan dua proses tersebut gitu. Jadi makanya kita sekarang buatkan kemudahan bagi pelaksana di lapangan untuk memasukkan melalui handphone. Artinya selama handphone itu mempunyai sinyal, tanpa buka laptop, dia sudah membuka handphone, tinggal memasukkan data tersebut melalui mobile mereka. Jadi bisa dibayangkan pelaksana yang sudah cukup sibuk untuk mengurusi proyek, kedatangan material, lalu ngatur pekerja, mendatangkan peralatan, ngatur material, dan lain sebagainya, itu pasti tidak mempunyai waktu untuk
membuka laptop dan melaporkan progres hari ini. Tapi kalau misalnya dapat diakses melalui handphone, di mana handphone itu selalu dipegang oleh masing-masing individual, maka dia akan memperoleh kemudahan untuk mengisi laporan harian. Gitu. Jadi kita lebih ke pola pikirnya seperti demikian. Gitu. Jadi konsepnya dan mengapa hal tersebut didesain atau dirancang demikian itu dengan mengikuti pola alur berpikir dan skenario yang tadi saya jelaskan itu. Kurang lebih demikian. Lalu untuk suhu, tadi suhu ya. Ya, pada Ini suhu bagian masih belum saya akomodasi. Soalnya saya masih belum melihat esensialnya sih sebetulnya. Jadi suhu itu kan ibaratnya kalau misalnya kita lihat weather forecast ya atau ramalan cuaca itu kan yang memasukkan itu kan BMKG atau Badan Meteorologi itu. Sedangkan ini kan fungsinya di laporan harian itu yang kaitannya dengan produktivitas proyek. Artinya pelaksana atau pekerja di lapangan itu cukup memasukkan bagaimana cuaca di proyek saat itu yang mempengaruhi kinerja di lapangan. Gitu loh. Kalau yang memasukkan itu BMKG pasti tahu suhunya. Tapi kalau yang memasukkan itu pekerja di lapangan, ya dia pasti nggak akan pernah melakukan pengukuran suhu gitu. Yang dia tahu hari ini cerah apa hujan, gitu aja. Kalau di Indonesia ya cerah apa hujan, tapi kalau di negara lain bisa cerah, bisa hujan, bisa bersalju, bisa berangin gitu. Cyclone gitu misalnya. Typhoon misalnya, nggak bisa kerja. Itu kan di negara-negara lain mengalami cuaca-cuaca yang demikian. Kalau kita di sini kan yang menghambat itu kan cuma hujan aja gitu. Nah, kurang lebih sih demikian konsepnya. Jadi suhu itu yang masukkan pasti BMKG, bukan pekerja di lapangan. Gitu. iya, maksud saya mungkin bisa ini kan datanya mungkin bisa langsung otomatis ambil dari forecast itu. Jadi biar nanti misalnya pada hari tanggal 5 ini kan ada hujan. Nah, jadi ini nanti pada tanggal 5 ini tinggal ditambahkan hujannya itu jam berapa seperti yang ini udah Pak. Jadi tinggal di data suhunya itu mungkin bisa langsung otomatis dari forecast. Jadi gini, ini tadi yang coba saya jelaskan, di mana data yang ini kan sifatnya kan data yang dimasukkan kan dari pekerja lapangan kan gitu. Data yang dimasukkan kan dari pekerja lapangan, bukan dari BMKG. Kalau kita lihat weather forecast itu semuanya dari BMKG. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan dari lapangan adalah yang real aktual di lapangan apakah hujan apa tidak. Bisa saja dari BMKG menyatakan bahwa itu cerah. Di Surabaya misalnya, di Surabaya cerah. Tapi di Surabaya bagian atau di Jakarta misalnya, di Jakarta cerah. Tapi di Jakarta bagian barat itu hujan, Jakarta bagian timur enggak. Lah posisi proyeknya di mana? Gitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya di entah fitur atau aplikasi lain itu bisa nggak membagi cuaca itu per region-region gitu. Saya nggak tahu. Nah, maksud saya mungkin kan dari forecast-nya mungkin pada tanggal 5 ini mungkin cerah. Maksud saya itu mungkin ini kan jadi kan kontraktor di lapangan itu mungkin bisa ditambahkan gitu loh. Jadi kapan dia jam berapa dia hujan, jadi nanti ini dia di sini berubah sendiri jadi statusnya hujan atau gerimis atau apa gitu. Iya. Baik, ini coba saya catat dan mungkin kita bisa didiskusikan ya untuk ibaratnya cuaca yang lebih detail gitu kan ya. Dan terintegrasi langsung juga dengan suhunya gitu ya maksudnya ya. Iya. Baik. Oke teman-teman, kira-kira ada yang lain masukannya? Atau mau apa yang didiskusikan? Sejauh ini cukup kali ya. Oke. Mungkin selanjutnya adalah kita akan membagikan sertifikat. Nanti saya koordinasi sama Ruben ya untuk
memberikan daftar-daftar, nanti koordinasi juga dengan Hansel itu yang bagian sertifikasi, nanti kita akan bagikan bagi teman-teman yang sudah menjalani seluruh rangkaian pelatihan. Kami dari Progresi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Saya catat satu persatu dan tentunya ini menjadi bahan pertimbangan juga untuk kita melakukan pengembangan progresi ke depannya. Nanti teman-teman tolong Microsoft Word-nya itu nanti kuesionernya bisa dikirimkan ke email supaya kita punya record juga, nanti bisa kita save per folder gitu. Terima kasih banyak. Mungkin ke depannya kalau misalnya kita ada pelatihan-pelatihan lagi, kita akan informasikan ya. Dan penambahan-penambahan fitur selanjutnya. Mungkin dari saya demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada BINUS, juga kepada penyelenggara, panitia yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman. Untuk kurang lebihnya kami dari Progresi mohon maaf, dan kita tentunya akan terus melakukan improvisasi ya ke depannya supaya Progresi semakin baik dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebih demikian, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan dari pihak BINUS atau Ruben dan teman-teman yang lain. Cukup sih Pak. Dari tiap hari. Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri ya, kalau gitu ya. Sudah Pak. Masih ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Pak.